Saudara-saudaraku, hari ini kita sedang melihat sesuatu yang seharusnya jadi panggung suara rakyat, tapi berubah jadi panggung amarah yang tak terkendali. Mari kita jujur, rakyat turun ke jalan bukan tanpa alasan. Ada rasa kecewa, ada rasa ditinggalkan, ada rasa terhianati oleh mereka yang seharusnya jadi wakil rakyat, tapi justru sibuk mengurus kepentingan sendiri. Rakyat bersuara karena ada ketidakadilan yang nyata. Karena harga kebutuhan melambung, karena lapangan kerja sulit, karena kebijakan sering hanya menguntungkan segelintir elit. Jadi jangan salahkan rakyat kalau mereka marah. Wajar rakyat bersuara, wajar rakyat menuntut. Itu hak yang dijamin demokrasi. Tapi mari kita juga jujur, ketika demo berubah jadi anarkis, siapa yang paling hancur? Bukan para pejabat di kursi empuknya, bukan mereka yang punya simpanan di luar negeri. Yang hancur justru kita, rakyat kecil, pedagang kaki lima yang kiosnya dibakar, buruh yang tak bisa kerja karena jalan ditutup, anak-anak yang tak bisa sekolah karena fasilitas publik dirusak. Apakah ini yang kita mau? Apakah kita ingin suara rakyat berubah jadi alasan pemerintah menutup telinga? Dengan dalih, lihat rakyat hanya bisa merusak? Saudara-saudaraku, saya bahkan dengar ada oknum yang ingin menutup bandara, pelabuhan, akses internasional. Pertanyaannya, apakah itu strategi cerdas atau justru bunuh diri? Siapa yang paling dulu menderita kalau akses ekonomi ditutup? Kita juga, para pekerja, para buruh, para penjual kecil yang hidupnya bergantung pada perputaran ekonomi. Kita ingin perubahan, kita ingin didengar dunia, maka tunjukkan kedewasaan kita dalam berjuang. Tunjukkan bahwa rakyat bisa marah, tapi marah dengan cerdas. Tunjukkan bahwa rakyat bisa menuntut, tapi dengan arah yang jelas. Karena percayalah, jika rakyat bergerak dengan satu tujuan, dengan tertib dan fokus, dunia akan menaruh hormat. Pemerintah tidak bisa lagi menutup mata. Tapi kalau kita ikut arus anarki, justru itulah alasan pemerintah bilang, lihat, ini bukan suara rakyat, ini hanya kerusuhan. Dan perjuangan kita jadi sia-sia, saudara-saudaraku. Saya berdiri di sini bukan untuk membela pemerintah, bukan juga untuk menyalahkan rakyat. Saya berdiri di sini untuk mengingatkan bahwa kita sedang berjalan di jalan yang tipis, antara perjuangan yang murni atau kehancuran yang sia-sia. Rakyat itu kuat kalau bersatu, tapi rakyat juga bisa kalah kalau mudah diprovokasi. Jangan biarkan kemarahan kita dimanfaatkan oleh segelintir orang yang hanya ingin memancing di air keruh. Kita berjuang bukan untuk mereka, kita berjuang untuk masa depan anak-anak kita, untuk harga kebutuhan yang terjangkau, untuk pekerjaan yang layak, untuk negeri yang adil. Jadi mari kita luruskan langkah. Demo tetap jalan, suara rakyat tetap lantang, tuntutan harus jelas, tapi jangan kita biarkan aksi ini jadi bumerang yang menghantam diri kita sendiri. Ingat, bangsa ini bukan milik pemerintah saja, bukan milik elit politik. Bangsa ini milik rakyat. Dan kalau rakyat bersuara dengan cerdas, tidak ada kekuatan yang bisa menghentikan perubahan.